Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan pecinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa melalui channel YouTube Penjernih Kolbu Channel. Dan Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kali ini saya mendapat kesempatan yang sangat berharga dari senior saya, seorang praktisi hukum yang juga seorang da'i, dan hal yang cukup menyulitkan ini bisa meminta kesempatan atau keluangan waktu dari beliau karena kesibukannya dalam dunia supremasi hukum sebagai pengacara dan juga sebagai da'i, pendakwah, juru dakwah dan juga dosen. Beliau adalah Profesor Dr. Salahuddin Ghaffar SH MH. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini sebagai materi pengantar dari beliau, yang stressingnya materi dari beliau di program Penjernih Kolbu Roadshow adalah tentang supremasi hukum berbasis kolbun salim. Ini hal yang penting untuk dibahas dalam channel YouTube karena dunia supremasi hukum, dunia yang cukup memerlukan kebeningan hati dalam menegakkan hukum, sebuah keniscayaan. Diperlukan seluruh stakeholder yang terkait dengan penegakan hukum, baik hakim, pengacara, advokat, ataupun para jaksa penuntut harus dilandasi dengan kebeningan hati agar supremasi hukum bisa ditegakkan. Oleh karena itu, kita akan simak nanti materi pengantar dari beliau, Profesor Dr. Haji Salahuddin Ghaffar SH MH, seputar supremasi hukum berbasis kolbun salim. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum. Mukarram. Masya Allah, syukran kasyir nih. Antum telah bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu seputar supremasi hukum dengan landasan kolbun salim. Baik para pemirsa dan pecinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, saya akan berikan kesempatan kepada beliau memberikan materi pengantar dan kita simak bersama. Fadhal Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, pecinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun berada, mudah-mudahan saya doakan selalu dalam keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ini malah senior saya ini kan, Pak Profesor Dr. Sukarman ini, guru saya ini. Dan alhamdulillah beliau berikan kesempatan ini untuk berbagi. Saya harus memulai materinya ini dengan tidak terlalu formal begitu ya Pak Dokter ya. Kita harus memulai berbicara tentang supremasi hukum ini kalau akan menarik kepada satu titik tentang esensi dari kolbun salim, maka kita harus bicara hukum ini secara esensial, bagaimana hukum ini harusnya bersumber kepada Rabb semesta alam. Para pecinta channel Penjernih Kolbu dimanapun berada, kalau kita
mengilustrasikan penegakan keadilan kita, maka bagi kita yang muslim, yang paling mudah untuk kita pahami bagaimana kita memulai berbicara agar kita adil untuk diri sendiri. Nah, maka ungkapan yang dahsyat itu misalnya dikatakan, siapa yang tidak mengenal dirinya, sesungguhnya dia tidak mengenal Rabbnya. Maka ketika Imam Al-Ghazali diberikan kesempatan untuk diuji ahli hikmahnya gitu ya, agar diberikan kesempatan untuk menyajikan makanan terbaik, pilihan daging terbaik dari bagian pada kambing, maka yang disuguhkan ada dua. Pertama adalah lidah, kemudian hati. Diminta berulang-ulang, maka tetap yang disuguhkan kepada si peminta adalah hati dan lidah. Nah, ini bicara hati adalah raja yang paling berkuasa dalam diri kita. Nah, hari ini dalam prosesi penegakan hukum kita mengenal banyak stakeholder, mulai dari hakim yang mewakili rasa keadilan, jaksa dan polisi mewakili negara, kemudian ada juga dari advokat yang mewakili para pencari keadilan yang hendak diluruskan, bukan dibela, hendak diluruskan hak hukumnya. Nah, bagi kita sudah final bahwa hukum yang baik itu pasti bicaranya tiga. Teori awal diralat bahwa hukum itu harus berorientasi pada kemanfaatan, kemudian pada akhirnya harus bermuara kepada keadilan. Jadi hukum yang adil itu bagaimana kita mengukur parameternya, bagi kita sudah final sebagai muslim bahwa keadilan yang hakiki adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Banyak distorsi yang diciptakan di luar sana bahwa hukum Islam itu terlalu kaku dan seterusnya, padahal ada satu saja subhat di dalam penegakan hukum Islam itu, misalnya dalam kaitan dengan kisos, itu tidak bisa ditegakkan kalau Pak Dokter naruh sepedanya di luar pagar, kemudian atau pintu pagarnya nggak dikunci, kemudian ada orang masuk, itu juga menjadi alasan tidak bisa ditegakkan hukumnya gitu ya, atas pencurinya gitu, karena kita dianggap lalai gitu. Nah, kembali kaitannya dengan ada satu hal yang menjadi renungan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini adalah orientasi final kita, bahwa kita hakikatnya seharusnya memperhatikan apa yang harus kita perbuat untuk hari esok kita. Kita sudah mendengarkan dari berbagai para ahli tafsir bahwa lighadin adalah menyangkut akhirat kita. Nah, kalau dengan demikian, maka siapapun yang mengaku memiliki agama, maka apalagi dia meyakini ada hari penghisapan kelak, maka orientasinya ada kelak yang harus dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Maka tidak ada pilihan baginya, harus berbuat adil, baik yang berprofesi sebagai hakim, yang berprofesi sebagai pengacara, polisi, jaksa, bahkan untuk kita yang rakyat pun juga harus berbuat adil. Maka itu sebabnya berbuat adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Oleh karena itulah nanti orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang datang di hadapan Rabb-nya dengan hati yang bersih, antara lain karena dia menegakkan keadilan untuk kesetaraan kita di hadapan manusia dan makhluk yang lain, dan pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung-jawaban kita. Demikian sebagai pengantar pada kali. Baik pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, telah disampaikan materi pengantar oleh beliau
Profesor Dr. Haji Salahuddin Ghafar SH.MH terkait dengan supremasi hukum berbasis qalbun salim. Baik, kita akan lakukan penajaman atau pengayaan materi dan saya akan mohon izin Al-Mukarram, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kita bentuk brainstorming atau diskusi terkait dengan materi awal yang tadi Al-Mukarram sampaikan. Hal yang menarik, ilustrasi dari sebuah peristiwa atau riwayat itu. Ketika disuguhkan memesan daging kambing, ya, disuguhkan selalu hanya dua macam, itu lidah dan hati dari kambing tersebut. Nah, pertanyaan pertama Al-Mukarram, tampaknya itu ilustrasi yang sebuah peristiwa yang mempunyai filosofi, ya, dan di dalamnya ada ilustrasi mengandung filosofi yang luar biasa. Harusnya supremasi hukum ini message atau pesan yang secara implisit, ya, harus memadukan antara kolbu hati dengan lidah. Artinya tidak hanya kemampuan dalam hal diplomasi menyampaikan argumentasi, tapi juga harus berbasis kepada kolbu. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, pertanyaan intinya adalah yang stressingnya, bagaimana untuk mendapatkan sosok penegak hukum yang dapat menegakkan hukum atau supremasi hukum, dapat memadukan kedua unsur tadi, kemampuan argumentasi dalam arti lidah itu, diplomasi yang bagus, argumentasi yang bagus, tetapi tidak kalah penting adalah didasari dari qalbun salim atau kebeningan hatinya. Bagaimana hal terkait dengan hal ini, Al-Mukarram? Tafadhal. Kita kan yang muslim itu kan diajarkan satu hal yang prinsip menjadi harusnya menjadi pegangan bagi setiap jiwa kita, tentang suatu kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal gitu ya. Nah, ini harusnya kalau bicara sebelum bertindak itu harus berucap dan bertindak, di mana harus ada ilmu, maka kita harus memastikan ilmu yang dimaksud ini kan bukan hanya sekedar pengetahuan gitu ya, wawasan, knowledge, tapi ilmu itu kan yang tergambar di dalam amal kan begitu ya. Nah, hari ini banyak misalnya penegakan hukum kita ini tidak sampai kepada puncak rasa keadilan yang diidam-idamkan bagi pencari keadilan. Bermula juga dari lidah kan sebenarnya kalau bicara ilmu seperti ini. Ada orang yang mengklaim bahwa ini haknya dia, padahal dia bersekongkol dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam penegakan keadilan. Kemudian jadilah klaim sepihak lalu dibawa ke pengadilan. Karena begini, di pengadilan kita misalnya berkaitan dengan lidah ini ada pengakuan, kemudian dituangkan di dalam sesuatu yang tertulis, dibawa ke pengadilan. Pengadilan itu hanya melihat apa yang disuguhkan di situ. Nah, kalau bicara keperdataan gitu ya, berbeda dengan yang dipidana, kan harus diuji benar nggak pengakuan itu, dari mana sumbernya kan gitu. Nah, ini sumber dari lisan. Tapi apapun yang terjadi, kan sesungguhnya tetap pengendali utama kan hati. Nah, jadi hati yang bersih itu bisa melihat apakah nanti datang ke polisi atau datang ke pengadilan, kan akan kelihatan ini mana sebenarnya yang benar, mana sebenarnya yang salah, sehingga nanti tergambar dari sebuah putusan yang menggambarkan keadilan karena bersumber daripada hati yang bersih. Bukan karena orang yang datang ini karena banyak uang, karena banyak akses segala macam, tapi ada haknya yang mesti dibela, walaupun sekecil apapun dia, itu haknya dia yang mesti memang dibela gitu. Maka kalau tidak salah itu dalam kajian surat Al-Mutaffifin itu, misalnya Ibnu Katsir menceritakan hakim-hakim kan mestinya tahu kan bahwa nanti pada saat hari penghisapan itu, hitungan amal, kambing saja yang pernah menanduk kambing yang bertanduk, pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, nanti diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang pernah menanduknya.
saking begitunya Islam menggambarkan ada hak orang itu yang tidak boleh kita telantarkan. Nah, para stakeholder hari ini harusnya memahami ini dalam ranah praktek, sehingga kita ini dalam menjalankan profesi ini tuh ada kebarokahan lah begitu. Baik, berikutnya Al-Mukarram, kalau kita mengambil ibrah dari sebuah peristiwa ketika Khalifah, lupa anaknya, Umar Ibn Khattab kalau tidak salah, yang membeli seekor kuda, tidak salah kuda. Dalam perjalanan setelah dibayar sesuai dengan kesepakatan dengan penjual itu, kuda tersebut kakinya cacat, pincang. Seorang khalifah ini kembali kepada pedagang kuda tadi mengklaim dia tidak terima kuda dengan kondisi kaki yang cacat, dan protes dan minta dikembalikan uangnya atau diganti dengan kuda yang lebih bagus. Si penjual merasa ketika menjual kuda tadi itu sudah diperiksa oleh Khalifah Umar Ibn Khattab dan bagus gitu. Padahal terjadi debat dan Umar Ibn Khattab meminta dihadirkan seorang hakim yang cukup dikenal, hakim muda dan sangat dikenal bijak dan adil dan sareh gitu. Dan hal menarik di sini, nanti ini pertanyaan endingnya adalah tampaknya perlu juga entah ini bahasanya kecerdikan, kecerdasan, akal yang didasari oleh kebeningan hati boleh jadi, atau intelligence question yang didasari spiritual question. Sang hakim ini ternyata walaupun ini yang dihadapi khalifah, dia tidak rasa sungkan dan tidak karena ini menghormati khalifah, seorang pimpinan, kemudian harus dimenangkan. Cukup singkat dia bertanya, ya khalifah, waktu Anda membeli tadi kondisi bagus tidak? Kondisi kakinya sudah diperiksa belum? Ya tadi bagus sih, waktu saya beli itu tidak ada cacat, sudah saya tes di bawah jalan gitu ya. Dia berkuda, dia mengendarai kuda itu dan tidak ada masalah dengan kakinya. Tapi kok ketika saya bawa pulang, kenapa dalam perjalanan jadi pincang gitu? Maka kata sang hakim, kalau begitu bawalah pulang dulu. Tunggu nanti kalau sudah bagus, kakinya tidak ada lagi cacat, tidak pincang, bawalah ke sini baru kembalikan. Indah sekali. Dan inti pertanyaan dari dari alur peristiwa tadi itu, ini menjadi ibrah nih. Tampaknya penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum ini, selain qalbun salim, kebeningan hati, kemudian lidah, kemampuan argumentasi, tampaknya apakah sangat dibutuhkan juga kecerdasan dalam arti intelijensi gitu. Al-Mukarram, tafadhal. Baik, menjadi hakim itu, misalnya kalau karena bicara hakim, saya secara umum saja kalau bicara penegak hukum, hemat saya matematikanya harus 10. Harus 10. Karena kenapa ini istilah saya saja? Karena kemampuan analisa itu sangat dibutuhkan, menguji logika. Tapi tidak cukup juga sampai di situ. Ada juga berkenaan dengan jam terbang. Hemat saya kalau bicara jam terbang ini yang terakumulasi dalam kecerdasan dalam bahasa yang singkat, bahkan harus punya indera keenam gitu. Itu kalau dalam istilah kita firasatul mu'min. Saya sendiri sering melibatkan ini ketika pada perkara-perkara yang rumit gitu. Nah, kaitan dengan kisah tadi memang sangat inspiratif. Maka saya mengingatkan terus bahwa ilmu ini akan tergambar sesuai dengan yang kita minta dalam doa kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini kita bicara yang ilmu ya. Saya teringat ada dalam surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umukra'u kitabiyah. Nah, yang simal dulu, yang yamin dulu baru nanti yang simal. Jadi kalau standar pemahaman para penegak hukum tentang orientasi tugas dan fungsi adalah berorientasi kepada akhirat, nanti
nanti di ayat berikutnya itu orang tuh tidak mau. Aduh, cukup saja kematian itu mengakhiri segala ini, kok kenapa catatan amal saya begini nih? Lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, gitu kan. Sampai orang tuh nggak mau nerima catatan dia nggak mau lihat. Nah, ini harusnya menjadi kecerdasan analisa, logika, matematika yang bagus, yang nanti yang bisa di-deliver kepada kebeningan hati, yang nanti saat kita megang palu, even itu dalam rumah keluarga kita dan perselisihan kita dengan teman-teman kita, jadi kita ngetok ini adil apa enggak. Saya termasuk yang tidak bisa tenang, walaupun itu berhadapan dengan lawan saya. Pasti yang pertama harus keadilan dulu. Yang kemanfaatan, yang lain-lain itu pasti akan ngikutkan. Nah, itu pentingnya tentang kecerdasan, sehingga kita mampu menangkap yang terlihat dan yang tidak terlihat. Subhanallah, alhamdulillah. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, telah kita simak bersama, singkat tapi padat dan sungguh luar biasa apa yang dipaparkan beliau pada materi awal pertemuan pertama dengan beliau ini terkait dengan supervasi hukum berbasis qalbun salim, dan sungguh dapat menggugah hati bagi kita khususnya, dan semoga juga menggugah hati bagi para stakeholder penegak hukum di tanah air. Dan fadhal mukarram, diberikan konklusi untuk pertemuan awal kita dengan para pemirsa dan pecinta Penjeni Kolbu Channel terkait dengan supremasi hukum berbasis qalbun salim ini. Tafadhal untuk diberikan inti atau kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Baik, Pak Dokter, terima kasih ini sudah diberikan kesempatan menjadi oleh-oleh kita tentang materi kali ini. Adalah yang pertama, kita harus ingat bahwa siapapun kita dalam konteks penegakan hukum dan keadilan ini, bahkan masuk ke dalam rumah tangga kita pun, kita harus ingat satu hal yang paling prinsip, bahwa harus berorientasi bahwa kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar biji zarah pun yang kita lakukan akan kita diperlihatkan. Dalam surat Al-Zalzalah itu, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Jadi ini berat ini kalau kita nyelami dengan ilmu kalimat ini, sehingga dari ayat-ayat suci ini kita bisa mengkombinasikan kecerdasan intelektual kita, logika kita yang bagus, daya analisa kita yang bagus. Tidak akan ada apa-apanya artinya kalau tidak digerakkan oleh suatu hati yang bersih. Dan dari situlah lahirnya keadilan yang hakiki. Itu sebabnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun Fatimah itu pun mencuri, demi Allah aku potong tangannya, kan begitu. Nah, ini menjadi pesan penting bagi kita, bahwa kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui bahwa akan catatan amalnya buruk, dia tidak sanggup untuk menerima. Dia mengatakan, cukuplah kematian seharusnya mengakhiri. Bahkan di dalam surah ke-43 ada di sana dikatakan, ada dialog penduduk Nar itu berkata kepada malaikat Malik, wahai ya Maliki, yang Malik katanya itu, agar keluarkanlah kami ini dari sini. Kata malaikat Malik, enggak bisa, karena itu telah datang kepada kalian dakwah untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan ini, tapi kalian tolak melalui rasul-rasul yang datang. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaat. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah dan khilaf. Apakah langsung ditutup? Terima kasih atas kesempatan ini. Baik para pemirsa dan pecinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, sungguh indah tadi konklusi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Salahuddin Ghaffar SH MH, bahwa secerdas apapun seseorang,
Cemerlang apapun intelektualitasnya, kecerdasannya, nonsen, tidak ada manfaat apa-apa, tidak berguna, tidak mempunyai kontribusi dan kemaslahatan kalau tidak didasari dengan qalbun salim, kebeningan hati, spiritual vision yang bagus. Sungguh indah, tampaknya begitu indah bangsa ini kalau para penegak hukum memiliki konsep berpikir, paradigma berpikir dalam dunia hukum seperti halnya yang disampaikan oleh beliau tadi. Indah sekali, dan kita berharap semoga dari penyampaian beliau ini akan menggugah hati kita semua, bil khusus para stakeholder penegak hukum, agar senantiasa dalam menegakkan hukum atau menciptakan supremasi hukum di negeri yang kita cintai ini senantiasa berbasis qalbun salim. Sampai berjumpa kembali dengan beliau pada materi selanjutnya, dan insyaallah kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat mukarram, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan materi lanjutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, syukran kasih.